Gue selalu bingung dengan istilah YouTuber pemula, karena yang YouTuber pemula selalu saja menjadi kata kunci untuk menjual harapan-harapan palsu, jualan website SEO YouTube, aplikasi penambah subscribers, grup-grup yang isinya malah saling minta support subs dan ataupun views, jualan AI, apalagi jualan kelas. Yang jadi masalah ada terkadang mereka yang jualan ternyata tidak ngerti-ngerti amat tentang YouTube, karena ilmu-ilmu yang mereka jual pun sama sekali nggak diterapkan sama channel mereka sendiri. Jadi inilah cara membangun channel YouTube versi realistis, dan selamat datang di segmen belajar aja. Semua orang tahu YouTube itu adalah sebuah platform yang benar-benar bisa menghasilkan, dan yang termasuk paling pasti juga kayak Instagram atau TikTok, komisi iklan benar-benar tidak sepadan dengan banyaknya views dan engagement yang didapatkan, dan berujung bergantung banget terhadap kerjasama atau endorse. Sedangkan YouTube logikanya simple, makin banyak views yang kalian dapatkan, makin banyak duit yang kalian hasilkan. Dan satu tamparan untuk kalian, karena realitanya kalau uang banyak di YouTube hanya bisa dihasilkan dengan video panjang, karena 1 jutaan views pada video panjang yang berdurasi sekitar 5-12 menit aja bisa menghasilkan AdSense yang cukup sepadan. Sedangkan jutaan views di shorts kalian hanya dapat uang recehan. Dan dari situ wajar aja hampir seluruh anak muda bahkan orang tua di Indonesia ingin menghasilkan uang dari YouTube. Tapi yang menjadi masalah YouTube emang gak sesimpel upload dapat views terus dapat duit. Untuk itu muncullah channel-channel pahlawan yang berusaha memberitahu tips-tips putar channel YouTube agar channelnya bisa berhasil. Tentu banyak banget kok yang beneran bermanfaat untuk pemula, tapi ternyata banyak juga yang asal buat tips-tips, bahkan asal buat kelas YouTube. Karena realitanya yang membuat tips-tips channel views gede itu ikut-ikutan konten buat dapetin views besar juga. Karena kalau kalian mau lihat konten kreator tips YouTube yang OG kayak DenGC dan Bang Tutorial dan lain-lain, itu pada masa prime-nya viewsnya emang banyak banget, karena banyak orang yang ingin belajar juga. Jadi oknum-oknum ini ya tinggal ikutin apa yang mereka omongin dan buat seolah mereka ahli YouTube juga. Padahal dilihat dari channelnya sendiri itu juga sama aja kayak YouTuber pemula pada umumnya. Semuanya disebabkan karena realitanya mereka sendiri tidak menerapkan ilmu yang mereka pelajari ke channel mereka sendiri. Alih-alih begitu, mereka justru malah lebih fokus menjual harapan palsu seperti ide konten auto viral, diskusi support subs yang bisa bikin cepet dapat 1000 subscribers, dan judul-judul atau harapan heboh lainnya, dan berujung menghasilkan beberapa audiens yang selalu saja salah paham dengan semua omongan yang mereka jual itu. Dan contohnya udah banyak banget ketika gue berusaha mencari channel yang ingin gue bedah, dimana channelnya rata-rata salah langkah semua, dan semua formula mereka ternyata mirip-mirip dengan omongan para oknum channel yang kasih tips konten auto cuan, padahal ujung-ujungnya malah menormalisasi tindakan re-upload. Padahal realitanya gak perlu seribut, tapi emang gak segampang itu juga. Selesai dengan dasar YouTube dan industri randomnya. Jadi sebenarnya ketika kita mau membangun YouTube itu harus ngapain? Download aplikasi AI, masuk grup Facebook YouTuber pemula, suntik views, ikutin ide orang, atau hal lainnya. Sesimpel mau itu konten video atau bahkan shorts. Kalau sebelum banget mulai channel YouTube, kalian wajib cukup tahu 3 step aja. Yakni pertama, punya rencana ide konten dan brandingan kalian itu mau gimana. Dimulai dari ide konten yang jadi sakral banget, dimana ini sangat-sangat susah. Bahkan brainstormingnya itu bisa berbulan-bulan, karena realitanya ngikut-ngikut konten orang udah terlalu susah. Kalian mau sok-sok bikin channel gaming, itu risetnya mati-matian. Atau kita ubah lagi nih jadi konten vlog, ya udah kebanyakan juga. Karena kalau udah ngomongin vlog,
ya sudah pasti yang dijual ada pesona diri kalian, bukan tema vlognya. Karena kalau bergantung pada tema vlognya, ya ujung-ujungnya sepi juga. Karena nyawa dari vlog adalah artis atau pesona diri kalian. Jadi ide konten yang bagus adalah ide yang mirip dengan ide konten lain, tapi di satu sisi konten kalian itu paling beda dari yang lain. Karena di satu sisi jika konten kalian itu terlalu baru dan beda, itu namanya inovasinya udah terlalu berlebihan dan berujung susah untuk dikenali oleh pasar umum. Tapi di sisi lain kalau kalian terlalu plek-ketiplek dengan ide konten lain yang udah relevan, ya sama aja, konten kalian bakal tenggelam juga di antara konten-konten yang mirip dengan kalian juga. Dan cara satu-satunya adalah kalian coba riset mati-matian ide konten yang memang mirip dengan ide konten zaman sekarang, tapi harus banget berbeda dari yang lain. Mirip ini berfungsi agar konten yang gak terkesan asing, paling beda berfungsi sebagai personal branding kalian. Kalau mau contoh nyata ada sesimpel channel kayak Mamang Kuliner, kontennya itu kuliner, tapi hal yang buat dia paling beda, ya udah jelas review jujur dan formula video yang HD dan sinematik banget. Kalau mau gaming dikit, ya channel Hero is God merupakan channel yang gaming MLBB, tapi yang membuat dia paling beda alih-alih dia main game kayak YouTuber lain, dia lebih kejelasin analisis, tip, triks, dan penjelasan dari sisi lain game MLBB itu sendiri. Sehingga kontennya umum, tapi di satu sisi kontennya itu beda banget dari yang lain. Dan walaupun itu contoh, gue nggak akan saranin kalian ngikutin konten mereka juga, karena mereka sudah menjadi top of mind atau menjadi nomor satu di pasar mereka sendiri. Jadi step pertama, pikir-pikir dengan keras lah ide konten yang mirip konten lain, tapi sekaligus kontennya itu paling beda. Pokoknya rumusnya adalah A plus B. A adalah konten yang mirip konten orang lain, dan B adalah inovasi kreatif yang sangat-sangat jauh berbeda dari konten A. Jadi tinggal digabung aja. Dan sekali lagi, jangan pernah bikin konten yang pasaran. Dan masuk ke step kedua, ya sesimpel buat channel yang rapih aja, simple dan to the point. Ini benar-benar merupakan step paling gampang, tapi malah diremehin terus. Karena gue udah terlalu banyak melihat channel YouTuber pemula yang bikin channel itu mulai dari logo, nama, header, dan deskripsi. Itu ngasal banget. Kalau nggak gambar-gambar yang nggak nyambung, yang paling logo-logo template logo YouTuber tahun 2015-an. Header juga kegedean alias burem, bahkan nggak sama sekali pakai. Deskripsi aur-auran dan tata letak beranda channel tidak beraturan juga. Masalahnya channel yang rapih itu benar-benar penting untuk subscribers baru kalian nanti. Karena ketika viewers sudah subscribe, hal yang pertama yang pasti mereka lakukan sudah pasti ngecek channel kalian. Dan kalau nggak rapi, potensial unsubscribe itu ada. Sebaliknya jika rapi, viewers justru penasaran dengan konten-konten lain kalian di beranda channel kalian sendiri. Jadi ketika buat channel pun jangan asal-asalan. Buatlah branding channel kalian yang benar-benar rapih dan HD. Jangan ada yang buram, foto nggak jelas, dan lain-lain. Terus ingat, brandingan juga harus berinovasi juga. Sekali lagi, jangan ngikut-ngikut YouTuber lain, karena kalian akan menjadi diri kalian sendiri, bukan channel lain. Step terakhir dan yang paling penting adalah video, yang benar-benar sangat mempengaruhi channel kalian. Dan fatalnya, banyak YouTuber pemula salahnya ya di sini semua. Thumbnail acak-acakan, isi video nggak jelas, dan judul video yang nggak niat. Untuk thumbnail, cobalah dibuat to the point mungkin. Jangan kebanyakan teks, jangan kebanyakan efek, dan jangan bertele-tele. Ilustrasi dari isi konten itu wajib banget pas juga. Kalau konten kalian A, ya thumbnail harus bisa mendeskripsikan konten A ini. Dan formula ini berlaku untuk semua konten, entah konten gaming, vlog, dan lain-lain. Dan thumbnail juga sudah termasuk personal branding. Jadi lagi-lagi, jika ranahnya sudah masuk ke personal branding, kalian wajib riset dan eksperimen terus-terusan buat cari ciri khas thumbnail kalian sendiri. Jangan dimirip-miripin sama thumbnail channel lain. Kalaupun mirip, seperti biasa, cari pembedanya dengan formula A plus B yang udah gue jelasin tadi. Dan thumbnail yang bagus wajib didukung dengan judul video yang rapih dan jelas juga. Masih banyak konten kreator yang masih aja bikin judul asal-asalan, so elit, dan lain-lainnya. Padahal judul yang baguslah yang akan menang. Judul yang bagus adalah judul yang to the point
dan kapitalnya rapih juga. Tapi pada intinya, judul yang jelas mendeskripsikan thumbnail dan konten lah yang menjadi judul paling menarik. Jikalau konten gaming 100 hari, ya judulnya harus begitu juga. Jikalau konten edukasi, ya berikan judul opini atau pertanyaan yang simple. Dan untuk semua konten, judul yang semi clickbait mungkin juga bisa membantu untuk menambah bumbu heboh di judulnya. Tapi ingat, hanya sedikit. Pada akhirnya, semua hal telah kembali didukung dengan formula video yang retensinya tinggi. Dan inti dari video yang retensi tinggi, itu sesimpel kalau videonya harus bikin kepo orang dalam 30 detik pertama. Video juga harus memiliki flow editing yang sama dari pertengahan sampai akhir. Dan terakhir, kualitas video, entah itu dari resolusi ataupun audio, itu semuanya harus layak dan jernih semua. Dan semua inti tadi bisa dimodif tergantung konten kalian itu apa. Faktor skill storytelling yang tinggi juga bisa menjadi kunci utama untuk video. Kalau storytelling kalian jelek, ya video kalian gagal. Jadi itulah 3 step paling penting ketika kalian mulai membangun channel YouTube. Sangat simpel, tidak bertele-tele, seperti tips yang dikatakan para YouTuber pemula itu katakan. Tapi walaupun simpel, memang sangat susah untuk orang yang males, nggak ada niat, mau duitnya aja, dan lain-lain. Jadi cukup benahi inti dari ide konten, kerapihan channel, dan video aja yang dicampur dengan rumus A plus B tadi. Tidak ada yang namanya suntik views, tidak ada yang namanya aplikasi penambah logika, aplikasi SEO yang tidak jelas, karena pada akhirnya orang-orang yang bekerja keras dan bisa menemukan momen konten mereka lah yang akhirnya bisa menciptakan hoki juga. Tapi momen hoki pun juga bisa berujung gagal kalau emang dari awal caranya ngasal. Jika dari awal caranya sudah bagus, ketika dapat momen hoki, sudah pasti YouTube kalian akan bisa berkembang seperti channel besar. Pada akhirnya, yang paling inti dari semua ini adalah buatlah sebuah hal atau ciri khas yang paling beda dari semua channel lain. Mau ide kalian itu mirip-mirip, sampai-sampai audiens merasa kalau mereka cuma bisa dapetin value atau hal tersebut hanya berada di channel kalian, bukan di channel lain. Jadi stop ngikutin tips-tips yang arahnya itu malah ngikut-ngikut YouTuber lain. Cobalah jadi diri kalian sendiri dan bangun personal branding ciri khas kalian sendiri. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian masih tertarik buat bikin channel YouTube atau sudah males banget? Ya gue yakin kalian males juga karena tips-tips dari channel penjual YouTuber pemula tadi juga emang terlalu ribet dan rumit. Padahal intinya ya cuma 3 poin penting tadi aja yang memang masih fatal dan tidak diperhatikan oleh channel-channel pemula, yaitu ide konten yang mirip tapi sekaligus berbeda jauh, personal branding channel yang simple dan rapi, dan video yang menggunakan rumus yang sama dengan ide konten. Jadi harusnya kalian gak perlu nanya lagi cara bikin channel YouTube itu gimana. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.